Sebelum nonton videonya, jangan lupa klik like, subscribe, dan tombol loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Neng Atia. Kali ini teman-teman, aku akan membahas tentang 4 kompetensi yang nanti akan ada di tes SKB selain ke bidangnya ya. Jadi ada 4 juga yang nanti akan ikut dalam soal di SKB. Yang pertama yaitu tentang pedagogik. Pedagogik adalah kemampuan yang erat kaitannya dengan kemampuan guru dalam memahami proses pembelajaran ya. Pembelajaran yang berlangsung di ruang kelas bersifat dinamis ya teman-teman. Hal ini terjadi karena adanya komunikasi atau interaksi timbal balik antara guru dengan siswa atau antara siswa dengan siswa. Nah, keberagaman siswa dalam kelas yang akan memerlukan keterampilan seorang guru dalam mendesain pembelajaran dengan tepat. Jadi itu semua nanti tergantung dengan gurunya, bagaimana caranya mendesain pembelajaran dengan tepat yang disesuaikan dengan siswa di dalam kelas. Nah, yang kedua yaitu kompetensi kepribadian. Di sini kompetensi kepribadian merupakan kompetensi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai seorang guru. Nah, yakni dapat menunjukkan sikap dan kepribadian yang baik sebagai seorang guru. Menjadi guru yang patut ditiru dan diteladani oleh siswa. Nah, untuk dapat ditiru maksudnya guru diyakini memiliki ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan siswanya. Oleh karena itu, seorang guru yang patut untuk ditiru dan diteladani adalah karena pada diri guru tersebut terdapat sikap dan pribadi yang baik. Jadi guru itu artinya kalau menurut aku digugu dan ditiru. Jadi bahan model percontohan untuk siswa tersebut ya teman-teman. Ibaratnya ada peribahasa, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Jadi sebagai seorang guru kita harus menunjukkan sikap yang baik. Jadi karena apa? Karena sikap kita, mungkin cara bicara, tingkah laku semuanya akan dilihat dan dicontoh oleh seorang murid atau siswa. Yang keempat yaitu kompetensi profesional. Kompetensi profesional yaitu kemampuan seorang guru dalam mengelola seluruh proses belajar mengajar atau kegiatan KBM di dalam kelas ya teman-teman. Kemampuan dalam mengelola pembelajaran ini artinya mampu dan cakap dalam mendukung pembelajaran pengelolaan kelas, penguasaan materi belajar, strategi mengajar, dan penggunaan media belajar. Ini masuk ke dalam kompetensi profesional. Misal kita dalam kegiatan belajar mengajar menggunakan media mengajar atau metode mengajar yang sesuai dengan materinya, atau bisa juga disesuaikan dengan keadaan di sekolah tersebut atau siswa tersebut ya teman-teman. Itu masuk ke dalam kompetensi profesional. Itu juga harus sebagai seorang guru kita harus bisa menguasainya ya. Yang keempat yaitu kompetensi sosial ya teman-teman. Kompetensi sosial adalah kompetensi atau kemampuan guru sebagai tenaga pendidik dalam menjalin hubungan dan komunikasi dalam berinteraksi yang baik, mau di sekolah bersama rekan kerja, interaksi dengan siswa, interaksi dengan masyarakat di sekitar juga ya, itu masuk ke dalam kompetensi sosial. Nah, kemampuan sosial ini dapat dilihat melalui pergaulan. Pergaulan siapa? Itu pergaulan dari kita sebagai seorang guru bagaimana di sekolah. Tadi ya udah aku jelaskan di awal, itu mungkin dengan rekan kerja, dengan siswanya, dengan
masyarakat di sekitar sekolah tersebut. Nah, jadi nanti contoh soalnya itu lebih banyak ke studi kasus ya teman-teman. Misalnya nih, di dalam kelas terdapat anak-anak yang bandel, nakal, sering ribut ya. Nah, itu bagaimana cara seorang guru agar kelas itu menjadi kondusif. Nah, biasanya sih seperti itu, maksudnya ke studi kasus langsung. Jadi kita dihadapkan ke suatu permasalahan. Nah, seperti itu. Jadi ya itu sih menurut aku ya teman-teman, sebagai seorang guru ya kita memang harus bisa dalam menyikapi dan mencari jalan keluar apapun yang terjadi di dalam kelas atau di dalam saat kita mengajar. Jadi buat teman-teman nih yang masuk ke SKB, aku doain semoga lulus CPNS-nya, amin. Dan jangan lupa ya teman-teman untuk like, subscribe, comment, and share ke teman-teman semua video aku agar teman-temannya teman-teman bisa tahu apa yang teman-teman tahu. Dan jangan lupa juga untuk hidupkan tombol loncengnya. Jadi teman-teman bisa dapat notif langsung dari aku ketika aku share video ke teman-teman. Semoga bermanfaat. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.